Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian fikih kita, yaitu tentang zakat fitrah. Kemarin kita sudah bahas tuntas tentang zakat mal. Kapan orang bisa atau wajib bayar zakat, khususnya zakat mal, ketika hartanya mencapai nisab. Nisabnya berapa? 2,5%. 85 gram. Dikali harga 1 gram emas, ya, mencapai nisab, ya. Terus cukup haulnya ya setahun. Jadi maka itu wajib dia bayar zakat. Kalau uang ibu kurang dari itu, maka tidak wajib bayar zakat. Kemarin kita sudah bahas 85 gram kalau diuangkan menjadi 45.500.000, ya. 42 juta. Nah, 42.500.000. Kalau ibu di rekening ada uang 42.500.000 hari ini misal hari ini hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 13 April. Nah, tahun depan tabungan ibu tetap 42.500.000, nggak berkurang, maka wajib dibayar zakatnya. Sebanyak berapa? 2,5%. Ibu kiri kalkulator aja ya sekarang makna itu. Tapi ibu ya, uang ibu 42.500.000 April sekarang, tahun depan misal tahun depan tanggal 12 kurang 5.000. 42.500.000 ini kurang 5.000. Wajib nggak bayar zakat? Nggak wajib. Pokoknya harus full itu ibu 42.500.000, maka wajib bayar zakat. Kurang dari itu tidak wajib bayar zakat. Ibu ya. Nah, alhamdulillah ini sudah paham. Siapa yang wajib menerima zakat? Kemarin sudah dibahas di surah At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60, ya. Bu bisa baca terjemahannya sendiri ya. Di sana 8 orang yang berhak menerima zakat. Tapi sekarang bagaimana dengan orang yang menerima zakat fitrah? Zakat fitrah. Apakah yang 8 itu atau hanya 2 orang? Siapa? Fakir dan miskin. Kalau di hadis yang dapat itu fakir dan miskin. Tapi kalau ada orang yang memberikan zakat fitrah ke 8 orang tersebut, maka silahkan, ya. Kalau di hadis kita utamakan yang fakir dan miskin. Kita ulangi lagi yang kemarin. Kemarin kan ada beberapa yang nggak hadir, iya, ya. Nggak tahu. Amil zakat ibu beda dengan panitia zakat. Apa itu amil zakat? Orang yang dipilih oleh atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Satu-satunya amil yang ada di Indonesia yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Mereka, kenapa mereka tidak mengurus zakat fitrah? Mereka nggak sanggup karena banyak, se-Indonesia mereka itu nggak sanggup. Makanya mereka melakukan penyuluhan dan diserahkan kepada panitia zakat. Tujuannya apa? Supaya panitia zakat mengerti bagaimana
mendistribusikan zakat ini, menyalurkan zakat fitrah ini supaya benar-benar tersalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Pertanyaan yang kedua, apakah panitia zakat dapat zakat fitrah atau berhak mendapatkan zakat fitrah? Tidak. Oke, betul. Dua kemungkinan. Kalau panitianya ini kaya, maka tidak sah dia mendapatkan zakat fitrah. Kalau panitia zakat fitrahnya ini miskin, fakir atau miskin, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Bagus, alhamdulillah sudah paham. Pertanyaan yang ketiga, ketika ibu datang ke sini menyerahkan zakat fitrah ibu ke panitia zakat, apakah ibu sudah bayar zakat? Belum. Kenapa belum? Belum dikasihkan. Karena belum tersalurkan kepada orang miskin. Nah, contoh aja nih Bu ya, saya kasih contoh. Saya kasih Ibu Oom ya, Bu Oom, punten, ini saya mau bayar SPP di UIN, bayar SPP di UIN. Saya kasih ke Bu Oom, saya sudah bayar SPP belum? Belum, Bu Oom belum pergi ke bank, kan banknya belum catat ya di UIN, maka ada di banknya. Nah, makanya itu titipan. Mereka ini tempat kita nitip, nah, perwakilan kita. Maka ketika ibu bayar zakat ke panitia, ibu masih belum bayar zakat, ibu masih nitip. Makanya kepada siapa kita nitipnya? Kepada panitia yang benar-benar amanah, yang benar-benar paham, gitu ya. Paham sampai di sini? Jadi kalau panitia misalkan beras ibu dicampur dengan beras yang lain, maka kebanyakan para ulama zakat ibu tidak sah karena dicampur. Bu Aan nih misal ya, Bu Aan beras 2,5 kilo, kualitasnya bagus. Ibu yang satu lagi kualitasnya tidak bagus. Ibu Aan zakatnya yang bagus apa yang tidak bagus? Yang bagus. Kalau dicampur, nah jadi tidak bagus kan? Akhirnya sah nggak zakatnya? Makanya sebisa mungkin panitia jangan dicampur, Tapi ada solusinya ibu. Kalau ibu mau ke sini, ibu tulis nama. Ini saya, jangan dicampur. Maka nanti panitia akan mengambil ini dan disalurkan kepada fakir miskin. Pertanyaan selanjutnya, ketika ibu nitip zakat di sini, terus panitia memberikan kepada orang kaya, zakat ibu sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena orang yang hak menerima zakat itu adalah fakir miskin. Makanya ibu harus jelas ngelihatnya ini, amanah enggak ini panitia zakatnya, paham enggak tentang pendistribusian zakat itu ibu ya, harus paham. Kalau tidak paham, nah ibu itu dia. Tapi kalau ibu tahu, misalnya ibu ya, ibu tahu ini panitia, kok beras saya ini dikasih ke orang kaya atau orang yang tidak berhak, dikasih panitia ngasih ke orang yang tidak berhak, misal ke panitia zakat yang mampu, dikasih ke sana, ibu tahu misalkan, maka ibu wajib zakat fitrah ulang. Ibu wajib ulang zakat fitrah. Wah, itu ibu tahu misalkan bingkisan ibu nih ada namanya, dikasih ke orang yang tidak berhak, ibu melihat sehari sebelumnya bisa ibu melihat, maka ibu wajib ulang lagi zakat fitrah. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak kecil, anak ibu ya, anak yang baru lahir wajib bayar zakat? Wajib, sesuai dengan hadisnya kemarin kita sudah bahas ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, ketika anak baru lahir terus meninggal, wajib nggak dia bayar zakat? Tidak wajib. Tapi kebanyakan orang, banyak juga ibu ya orang, anaknya lahir
di bulan Ramadan misalnya, nah terus meninggal, maka dia tidak wajib bayar zakat. Paham ya Ibu ya? Lanjut. Nah ini banyak pertanyaan. Orang yang tidak mampu, boleh nggak kita memberi apa? Boleh nggak kita kasih ya? Atau kita zakatkan buat dia? Atau saudara kita, misalnya, saudara kita tidak mampu, ya boleh nggak kita bayarin dia zakat? Boleh, boleh ya, boleh Ibu ya, kita bayarin dia zakat. Makanya Ibu ya, saya rasa sangat sedikit orang yang tidak mampu membayar zakat. Sebab ini Bu ya, malam takbiran semua dikasih nggak zakat? Dikasih ya Bu ya, atau 2 hari sebelum takbiran dikasih misalkan zakat fitrah. Kan itu Ibu sudah dapat. Nah, Ibu yang tidak mampu yang tadinya kan jadi mampu. Maka wajib buat Ibu bayar zakat. Karena zakat fitrah mah zakat badan, untuk diri sendiri Bu ya, personal ya. Untuk apa? Membersihkan diri. Ketika bulan puasa itu kita berkata yang kotor, banyak maksiatnya. Nah ini yang akan membersihkannya nanti. Ya, jadi ketika Ibu bayar dikasih zakat sama orang, misalnya, itu yang Ibu pakai bayar zakat lagi. Gitu. Paham sampai di sini Bu ya? Bagaimana kalau anak yang dalam kandungan, boleh nggak, wajib nggak bayar zakat? Tidak. Tapi ada Ibu yang bayar zakat. Apa ininya? Dia mengatakan kan sudah ditiupkan ruh, jadi dia wajib bayar zakat, padahal tidak wajib. Orang yang brojol Ibu, maka wajib dia bayar zakat. Nah terus satu lagi Ibu ya, pertanyaan saya, anak Ibu sudah balik ya, Ibu di sini, anak Ibu di Tangerang misal, anak Ibu di Tangerang, apakah dia ketika kita membayarkan dia zakat dengan tidak memberitahukan dia, sah nggak zakatnya? Nah ini memberitahukan dulu. Ibu di sini, anak Ibu di Jakarta misalnya, Ibu diam-diam aja bayarin dia zakat fitrah, sah nggak? Harus bilang dulu karena dia sudah balik. Ini masalah ibadah sendiri. Kalau Ibu diam-diam aja ke bayar zakat misal, Ibu masih tahunya nanti ketika sudah orang turun dari masjid hari raya misal. Mama saya udah zakat belum? Nah, udah, Ibu masih tahunya setelah hari raya, maka itu tidak sah. Maka Ibu kasih tahu dulu. Apalagi orang yang sudah berkeluarga misal, dia misalkan nggak mampu ya, maka Ibu kasih tahu dia dulu supaya dia niat dan zakat dalam hati. Gitu Ibu ya. Sampai di sini bisa dipahami Ibu ya? Nah, insya Allah bisa dipahami. Ini akan kita tetap ulang lagi sampai benar-benar paham. Mau nanya? Oh, ya. Boleh di luar tema, tapi ini dulu ya. Ini bisa dipahami Ibu ya? Ini bisa dipahami ya. Oh, satu lagi Bu ya. Orang yang bayar zakat fitrah pakai uang, 3 mazhab mengatakan tidak sah zakatnya kalau pakai uang. 1 mazhab mengatakan boleh pakai uang, tapi itu mazhab Hanafi. Itu pun Ibu, saya lihat ya, yang pakai uang itu seharga beras 2,5 kilo. Itu salah, bukan 2,5 kilo. Berapa? 3,8, bukan 2,5. Maka ketika Ibu pakai uang seharga beras 2,5, tidak sah. Kan mengikuti mazhab Hanafi. Ibu mengikuti mazhab Hanafi. Itu pun tidak semua dari kalangan Hanafi yang mengatakan pakai uang, ya enggak. Sebagian mereka juga pakai beras. Karena Rasulullah memerintahkan kita makanan pokok. Kalau ada orang yang mengatakan, aduh sekarang mah lebih penting itu uang. Zaman Rasulullah penting nggak uang itu? Penting.
Tidak ada uangnya, dinar ya, ada dirham, ada dinar. Justru zaman dulu lebih penting uang. Nah, makanya Rasulullah mengatakan bahan pokok, ya, makanan pokok saja. Jadi saya ke ibu, saya sarankan ibu ya, tidak usah pakai uang, saya sarankan. Selagi masih ada beras, apa susahnya ibu cari beras, beri beras. Satu sisi ibu ya, kita membantu saudara kita yang jualan beras, maka ibu beli beras. Tapi kalau beras langka, maka boleh ibu pakai uang. Langka nggak beras sekarang? Enggak ya. Bahkan nggak jauh jaraknya, banyak orang yang jualan beras. Maka ibu beli beras saja. Paham ibu ya? Tetap yang lebih baik adalah ketika ibu salurkan sendiri zakat ini kepada orang yang berhak, itu jauh lebih baik daripada kita titipkan ke panitia yang mohon maaf ya belum ngerti tentang penyaluran zakat fitrah. Ibu sendiri aja ya, carain ini saya, ini anak saya, ini terserah ibu ya. Ke satu orang juga ibu kasih 5 kilo, 10 kilo, 1 kintal nggak apa-apa ya. Tapi kalau ibu mau berbagi ke yang lain juga silahkan. Yang penting 2,5 kilo ini langsung ke satu orang, atau ibu sekeluarga ke satu orang nggak apa-apa. Satu keluarga ke satu orang nggak apa-apa ya. Sampai di sini bisa dipahami ibu? Bisa ya, sama. Ini mau nanya, silakan kalau ada pertanyaan. mau nanya ini Ustadz mau nanya. Ini kan kalau di kita mah udah kebiasaan, jadi malahan dari RT kan ditanyain, jadi harus misalkan ke masjid kan. Terus gimana solusinya? Soalnya kan misalkan disatuin semua, itu si berasnya dibagi rata kan untuk satu RW itu, gimana itu solusinya? Ini dia nih Bu, makanya panitia yang belum paham. Banyak juga bukan di Bulinda doang ya, atau di daerah yang lain. Disamaratakan ya, mana yang miskin, mana yang kaya, coba. Maka ketika zakat ini disalurkan kepada orang yang mampu, zakat ibu belum sah. Belum. Zakat ini tujuannya diserahkan kepada siapa? Fakir miskin. Fakir miskin. Kalau diserahkan kepada yang kaya, sah nggak? Ini ibu bisa jawab sendiri ya. Nah, maka solusinya ketika ibu disuruh, emang sekarang ini kesannya harus ke masjid ibu ya, harus ke masjid atau ke panitia. Nah ibu langsung saja, oh saya mau saya salurkan sendiri saja. Kayak saya pribadi ibu ya, saya sama istri kami langsung datang. Kami langsung datang ke orang yang berhak. Ini bu zakat kami, zakat saya, zakat istri saya, zakat anak saya, udah jadi. Walaupun ibu nggak pakai nama sekarang makan rumah langsung, bu ya. Dan tidak ada akad khusus. Ya, ibu salaman misalnya, oke, zakat saya pakai bahasa Arab tuh, bla 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 dan lain sebagainya. Kalau ibu nggak ngerti itu Arabnya bagaimana ibu? Ibu paham nggak itu Arabnya? Enggak. Itu sudah ada di hati ibu bayar zakat, beres ya. Udah niat. Kalau misalkan ibu pakai akad nih, misal ibu ya pakai akad ini, ibu akadnya kepada siapa? Kepada panitia, ada yang disalurkan. Yang disalurkan. Sama panitia. Panitia kan? Panitia pakai akad gini nggak ke orang yang disalurkan? Enggak. Harusnya ibu berhak ya ke orang yang disalurkan, bukan ke panitia. Bu ya, apalagi ibu bukan mahram, misal salaman tuh, ini didoain langsung. Nggak boleh, ibu haram. Oh, malah sentuhan, seneng dong nanti itu orang yang di masjid. Gitu ibu ya. Nah kalau misalkan ada nanti panitia harus ke masjid, ibu nih misalkan ditodong, misalkan harus ke masjid, udah ke masjid belum. Saya mah ngebagiin sendiri aja. Saya mah menyalurkan zakat fitrah saya sendiri aja dengan keluarga saya gitu aja. Itu jauh lebih aman, kecuali panitianya memang benar-benar paham. Bulinda ya. Sebab kalau tidak amanah, udah ibu nggak apa, tidak sah zakatnya. Ibu kan perwakilan, gitu. Maka yang panitia ini tidak amanah. Terima kasih Bu Linda. Omongan. Oh, jangan masalah omongan ibu ya, biarin. Ini ibadah untuk masing-masing, bukan ibadah barengan ini bukan.
ibadah masing-masing. Ini bukan masalah muamalah, ini tentang ibadah, ibadah tentang diri sendiri. Ya, sama itu panitianya teh sebelum bulan puasa teh ada itunya, ada training gitu biar tahu mestinya Kan di kelurahan. Kan Basnas begitu kan dulu teh, Bu. Nah, makanya sekarang harusnya ini ya panitia zakat ini mengundang ustaz. Untuk apa? Penyuluhan, Ibu, Iya. sosialisasi gitu tentang zakat fitrah. Makanya di sini juga saya minta undang ustadznya membahas tentang zakat fitrah. Banyak kesalahan, Ibu, banyak ya. Maka apakah kita mengikuti kebiasaan atau sesuai dengan dalil? Harusnya sesuai dengan Dalil. Maka sebaiknya Ibu salurkan sendiri saja. Ibu ya itu ya, Ibu Linda ya. Silakan. Sepertinya kalau waktunya itu ya, tapi kita udah masih gitu. Oke, ngomong. Bagaimana kita bayar zakat tapi belum waktunya zakat? Hari pertama Ramadan juga silahkan. Tapi di luar bulan Ramadan itu bukan zakat, sedekah namanya, Ibu ya. Kapan terakhir dibayarkan zakatnya? Ini harusnya pertanyaan, Ibu ya. Kalau awal Ramadan itu udah boleh, Ibu. Pertengahan Ramadan boleh. Tapi afdolnya, afdolnya Ibu, sebelum kita berangkat itu afdol. Tapi sekarang udah susah, Ibu, nggak bisa. Zaman Rasulullah itu kurma, Ibu udah siap dimakan. Ibu misalkan sebelum berangkat, kan orang bisa makan. Beras, Ibu kasih beras. Gimana ini mereka makannya? Mereka masak dulu nggak jadi nanti hari rayanya. Itu maksudnya, Ibu ya. Maka 2 hari sebelumnya, nah itu dia bagus. Sehari hari ke-10 juga sekarang juga boleh Ibu bayar zakat. Itu Ibu Nunung ya. Ada lagi silakan. Iya di luar tema. Oh, di luar tema boleh. Karena ada yang suaranya kan sekarang lagi puasa disuruh itu nggak boleh puasa terus kan kita harus jual. Lalu pertanyaannya ya, dan hamil? Oh, nggak hamil, nggak menyusui. Ini ya, ada pertanyaan Bu Yaya ya. Bagaimana dengan suami yang melarang istrinya untuk puasa dengan alasan takut kurus? Ini adalah kemaksiatan. Dengarnya, ini adalah perintah kemaksiatan. Maka perintah ini tidak boleh diikuti. Ini nanti kita share ini ya videonya biar orang tahu. Harus puasa berarti. Kecuali kalau ibu menyusui, sakit, mengandung. Kalau suaminya melarang, baru boleh ibu karena kekhawatiran. Kalau kekhawatirannya karena takut kurus, ini salah. Jangan diikuti yang seperti ini, Ibu ya. Maka nanti suaminya suruh ikut ngaji, Ibu ya. Supaya nanti tidak disuruh untuk tidak berpuasa dengan alasan takut kurus nanti. Tapi tujuan suaminya buat membantu usia perapian. Tapi salah perhatiannya itu ya. Gitu Ibu ya. Maka ini tidak boleh diikuti. Tapi kalau puasa sunnah bagaimana puasa sunnah? boleh. Boleh. Ini mah wajib Ibu. Wajib sama dengan misal ya. Kamu nggak usah sholat zuhur. Kenapa? Karena lutut kamu sakit. Kalau misalkan kata suami, kamu nggak boleh sholat, jangan sholat lagi kata suami. Maka nggak boleh diikuti seperti itu. Paham ya? Selama baik. Wajib ya. Wajib harus puasa. Nanti bilangin ke seluruh ayah kamu. Kecuali Ibu Otit sakit parah. Nah, suami melarang, maka Ibu Otit tidak boleh puasa. Paham Ibu ya? Alhamdulillah. Silakan berapa menit? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ada lagi pertanyaan Ibu? Tidak ada pertanyaan cukup ya.
Oke, jangan puasa nanti gelangnya hilang. Nah, jadi ini juga tidak boleh diikuti. Gitu, Ibu ya nggak apa-apa. Nah, jadi bilangin ke suami ya, Pak Ustaz, wajib puasa, gitu ya, Bu Tis ya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya dulu. Ini Pak Ustadz, Oh iya silakan. Ustaz kemarin banyak pertanyaan ya. kan sudah ditentukan sama pemerintah untuk zakat itu sekian, kota Bandung sekian, terus ke kota-kota yang lain beda. Gimana itu? Iya betul ya begini. Kadang ada orang yang pakai kilo, ada yang pakai liter. Nah gitu Ibu ya. Kalau liter tergantung Bu, terserah pakai orang kebiasaannya pakai liter, dia pakai liter. Kalau orang kebiasaannya kita ya pakai kilogram, itu tidak apa-apa Ibu ya. Iya. Tidak apa-apa Ibu ya, tergantung memang daerahnya. Ada kayak di Depok misalnya Bu ya, di Jakarta mereka kan pakai literan ya. Tapi liter sama kilo kan nanti beda jadinya. Nah, makanya sesuai saja, disesuaikan saja lah pokoknya sesuai dengan tempat masing-masing, daerah masing-masing ya. Ada juga di daerah lain harus 3 kilo Ibu. 3 kilo dianya. Nah, maka itu aman yang 3 kilo teh. 2,5 kilo standar. 2,7 aman. 3 kilo aman. Kan selebihnya itu jadi sedekah Ibu selebihnya. Mohon karena sudah azan. Ibu ya, terima kasih banyak. Kita doa dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Ibu Linda nih, Ibu Yanti, Ibu Nini. Ini kita upload ya nanti. Ya Bu Yaya, Ibu Yaya rajin Bu Yaya tiap hari. Oh belum di share.